Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristi Abdesya Pamula dengan NIM A41124114. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang resume kelompok 3 dan kelompok 4, yaitu demokrasi Indonesia. Demokrasi berasal dari Yunani demos dan kaitos. Demos artinya rakyat, kata kaitos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi pemerintahan rakyat yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Sejarah demokrasi. Demokrasi di Yunani kuno. Demokrasi pertama kali diterapkan di Yunani kuno, khususnya di kota Athena pada abad ke-6. Demokrasi Yunani kuno menggunakan demokrasi langsung, yaitu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Demokrasi Yunani kuno berlangsung selama ribuan tahun hingga abad ke-6. Demokrasi Yunani kuno meninggalkan warisan berupa konsep pemerintahan konstitusional, kebebasan berbicara, pemilihan umum, dan lain-lain. Demokrasi di Barat, yaitu yang pertama pada era Renaissance 1950 sampai 1600, muncul gagasan mengenai kebebasan beragama dan pemisahan agama dan duniawi. Yang kedua, pada masa Auklarum, John Locke mencetuskan hak politik seperti hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Yang ketiga, Montesquieu mengusung sistem politik dengan istilah trias politica. Demokrasi di Indonesia pernah menerapkan, yaitu demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Kemudian yang kedua, demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998. Setelah jatuhnya Soeharto pada Mei 1998, Indonesia mengalami reformasi politik yang melahirkan demokrasi reformasi. Era reformasi adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip. Jadi, kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih melalui pemilu. Pemerintahan di Indonesia demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat setiap warga negara, menekankan rule of law. Adanya pemerintahan menghormati hak-hak masyarakat, negara memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Dan pada resume kelompok 4, yaitu penegakan hukum yang berkeadilan. Pengertian penegakan hukum, yaitu penegakan hukum adalah proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yaitu yang pertama, dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Yang kedua, dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu menekankan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Yaitu kemudian ada keadilan dalam hukum. Keadilan dalam hukum adalah prinsip dasar yang mengarahkan bahwa setiap individu harus mendapatkan perlakuan yang sama, profesional, dan tidak diskriminatif dalam proses hukum. Kemudian ada ciri-ciri penegakan hukum yang berkeadilan. Yang pertama, tidak memihak. Hukum berlaku untuk semua tanpa pengecualian. Yang kedua, berdasarkan fakta dan bukti yang sah, bukan berdasarkan opini atau tekanan publik. Yang ketiga, menghormati hak asasi manusia, termasuk hak atas pembelaan dan perlakuan yang manusiawi. Yang keempat, transparan dan akuntabel. Proses hukum bisa dipantau dan dievaluasi publik. Yang kelima, prosedur yang jujur dan profesional, tidak manipulatif atau penuh tekanan. Kemudian ada permasalahan dalam penegakan hukum. Yang pertama, korupsi dan suap di lembaga hukum.
Yang kedua, tebang pilih dalam penanganan kasus. Yang ketiga, diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Yang keempat, kurangnya akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Dan yang kelima, intervensi politik dalam proses hukum. Kemudian yang terakhir tentang upaya mewujudkan penegakan hukum yang adil, yaitu yang pertama, reformasi institusi penegakan hukum. Yang kedua, meningkatkan pendidikan hukum bagi masyarakat. Yang ketiga, penguatan lembaga bantuan hukum. Yang keempat, digitalisasi dan keterbukaan informasi hukum. Dan yang kelima, pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan hukum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.